Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan mengulas dan juga mengupdate pergerakan dari Bitcoin dan juga PP Coin pastinya. By the way, buat kalian yang udah tahu channel Mikey Entertain dan belum mengetahui channel Mikey Entertain, channel Mikey Entertain yaitu membahas tentang seputar cryptocurrency dari teknikal dan juga fundamental. Tetapi kita lebih cenderung ke fundamental guys. Seperti biasa kita akan menganalisis yaitu pergerakan dari Bitcoin, di mana apakah Bitcoin akan cenderung turun ataukah malah melakukan sebuah perlawanan. Kalau gue lihat saat ini guys, yaitu dari time frame 4 jam ya dari pergerakan Bitcoin, Bitcoin ini lagi sedang melakukan sebuah dobrakan ke arah resisten. Karena kalau kita melihat pergerakan dari Bitcoin dari 4 jam ya, teman-teman bisa lihat bahwa trennya ini adalah tren line turun ya. Dan saat ini dia posisi supportnya di area 77K. Lalu bagaimana Bang untuk supaya kita tahu ya untuk area Bitcoin ini apakah dia akan bisa reversal kembali atau malah dia akan menurun ya hingga ke area 70K. Karena pada dasarnya banyak analis-analis cryptocurrency yang membahas bahwa Bitcoin ini bisa ke 70K. Dan apa pengaruhnya kepada PP Coin dan juga beberapa altcoin lain. Kalau kita melihat saat ini garis tren ya dari Bitcoin yang gue buat ini teman-teman. Nah kalau misalnya dia telah menembus di area kurang lebih sekitar 86.500K atau di atasnya, artinya ini akan menandakan sebuah pembalikan tren dari tren turun menjadi tren line naik. Ya artinya teman-teman bisa konfirmasi buy di area sini guys. Sebab saat ini kalau kita lihat dari garis trennya, trend line dari Bitcoin ini di area 84K atau yang kita lihat saat ini di area 84,500. Nah kalau kita lihat ya, sebelumnya Bitcoin ini telah mencapai 85K yang dimana setelah 85K ini dia lalu melakukan sebuah penurunan kembali. Dan kemungkinan kenaikannya adalah dikarenakan beberapa news. Seperti halnya Rusia yang telah menggunakan cryptocurrency dikarenakan kita tahu bahwa Trump telah menaikkan beberapa tarif yaitu kepada China dan bahkan kepada Kanada dan beberapa negara lainnya. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, untuk pergerakan PP Coin, bagaimana Bang? Yaitu pergerakan PP Coin, ini benar-benar penurunannya tajam banget guys. Dan menurut gua untuk saat ini, PP Coin belum bisa kita lakukan sebuah pembelian. Kalau kita lihat dari trendline-nya si PP, trendline-nya ini benar-benar turun ya. Dan ini benar-benar konfirmasi yang sangat nggak bagus banget untuk si PP Coin. Lalu bagaimana Bang untuk melihat pergerakan dari PP Coin selanjutnya? Yaitu dengan cara kalian lihat apakah dia telah mendobrak di area 0,041047 dolar. Atau kalau misalnya kalian ingin lihat, yaitu kalian bisa lihat trendline-nya dari Bitcoin. Mengapa? Karena apapun itu pergerakan Bitcoin akan mempengaruhi market guys. 80% pengaruh dari Bitcoin itu benar-benar ke market. Walaupun misal ya ada beberapa altcoin yang masih di area resistnya, tetapi tetap aja guys bahwa Bitcoin itu mempengaruhi banget untuk pergerakan market saat ini. Dan gue berharap juga sih nanti Bitcoin ya teman-teman itu bisa menembus yaitu di area yang gue bilang tadi di 86.500. Bahkan kalau bisa dia mencapai 87K untuk kita bisa membeli beberapa altcoin yang dimana nanti Bitcoin yang bisa mungkin ya maybe itu bisa di area 100 sekian. Tetapi gue pengen tahu nih dari kalian apakah Bitcoin itu akan ke area 70K baru nanti akan ke 100K atau malah sebaliknya Bitcoin ke 100K terlebih dahulu lalu setelah itu turun ke 70K. Kalian bisa komentar di bawah. Nah, kembali lagi yaitu tentang pergerakan dari fundamentalnya. Seperti gue tadi bilang bahwa gue udah menyepil-nyepil nih yaitu tentang Rusia menggunakan cryptocurrency yaitu untuk perdagangan minyak dengan China dan juga India. Dimana kita tahu ya bahwa Trump ini emang benar-benar presiden yang memainkan apa ya sentimental dari sebuah pasar dan bahkan bisa membuat beberapa pasar itu goyah. Seperti halnya cryptocurrency. Kalau kita melihat dari laporan fundamental The Moscow, dia mengatakan bahwa Rusia ini mulai menggunakan mata uang kripto dalam transaksi minyak dengan China dan juga di India.
untuk menghindari sanksi barat. Yang kita tahu ya bahwa Biden kemarin telah memberikan sanksi barat kepada Rusia dikarenakan Rusia melakukan sebuah peperangan bersama Ukraina. Nah, kalau kita lihat lagi, 4 sumber yang mengetahui masalah ini menyebutkan bahwa penggunaan kripto dalam perdagangan energi Rusia masih tergolong kecil dibandingkan total nilai perdagangan minyak tahunan negara itu. Dan kalau kita lihat skema ini, pembeli minyak Rusia dari China dan juga India membayar perusahaan ini perantara dalam yuan dan juga rupiah. Dana tersebut kemudian disimpan di rekening lepas rantai dan dikonversi ke Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin lainnya seperti Tether, lalu ditarik ke rekening lain sebelum akhirnya ditukar menjadi rubel Rusia. Dan ini menurut gua adalah hal yang sangat baik ya. Dan bahkan kalau kalian lihat bahwa berita ini baru kurang lebih sekitar 2 jam, yang dimana saat itu pergerakan Bitcoin yang seharusnya melakukan sebuah penurunan dan akhirnya meningkat ya tajam hingga membentuk sebuah balok besar ya di sini ya di Bitcoin ya, yang menurut gua ini adalah hal yang bagus gitu untuk Bitcoin. Bitcoin saat ini ya, kita lihat dari RSI yang dibuat oleh Cointelegraph, dan kalau kita lihat lagi dari RSI datanya, ini trennya tren bullish, tetapi kalau dari chart pattern, ini dia malah melakukan sebuah tren bearish. Nah, yang gue bilang tadi, konfirmasi bullishnya menurut gue di area 86,5K. Dan kalian bisa lihat ya, apakah benar atau enggak apa yang gue ucapin ini. Atau misalnya kalian bisa memiliki teknikal yang lebih baik daripada gue, kalian bisa komentar di area mana sih tepatnya Bitcoin misalnya ingin melakukan sebuah pembalikan tren bearish ke tren bulls. Nah, kalau kita lihat saat ini juga ya, bahwa pergerakan dari Bitcoin ini mengalami kenaikan yaitu sekitar 6% dalam waktu 1 hari ya. Dan juga untuk mencapai sebelum memasuki fase konsolidasi. Apa sih Bang konsolidasi itu? Nah, konsolidasi itu adalah tren. Konsolidasi itu adalah harga yang tetap ya, misalnya seperti ini. Ini adalah konsolidasi. Jadi teman-teman nggak bisa mengetahui arah market kemana gitu, karena terkadang saat misalnya dia melakukan sebuah konsolidasi seperti ini gitu ya. Nah ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini belum tentu bisa kalian melakukan sebuah trading futures. Karena apa? Karena terkadang saat konsolidasi seperti ini dan kita misal entry ya, entry di sini udah nyentuh support dan tiba-tiba oh mungkin ini akan naik ya. Nah, ternyata malah tren turun lagi. Dan ini yang mengakibatkan konsolidasi itu tidak layak untuk kalian lakukan sebuah trading di futures. Nah, kalau kita lihat dari PP-nya Bang, kayak mana ya tadi yang gue bilang tadi PP lagi sangat tidak baik guys. Dan untuk saat ini juga updatean PP yang gue tahu ya, bahwa PP Coin kemarin itu sempat dia meng-announcement di mana PP ini juga lagi dihack ya, yaitu tentang promosi bahwa link yang telah dibuat atau yang di-tweet ya, itu adalah scammer. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah membeli koinnya, kalian bisa komentar di bawah karena gue juga nggak mengikuti dia men-tweet apa, karena gue memang jujur ya teman-teman bahwa PP menurut gue saat ini memang lagi dalam keadaan yang turun banget dan udah gue jual juga PP koin ya dibandingkan sebelumnya. Nah, terus bagaimana Bang yang untuk nyangkut ya, untuk sangkut kemarin yang misalnya Bitcoin di area New ATH ya, teman-teman sebenarnya bisa yaitu melakukan sebuah pembelian berulang. Gimana Bang untuk pembelian berulang? Yaitu katakanlah misal kalian beli di 110K Bitcoin, kalian bisa melakukan sebuah pembelian lagi di area supportnya mungkin di 90K kemarin ya. Dan setelah itu kalian beli lagi yaitu di area 80K atau membeli di area 70K dengan cara buy cicil. Misal kalian ada uang 1 juta, kalian cicil aja gitu ya. 25% untuk pembelian pertama, 25% lagi untuk pembelian kedua, ketiga, dan juga keempat gitu. Untuk menutupi yaitu minus kalian yang saat kalian entry di new ATH-nya Bitcoin gitu ya. Begitu juga dengan polanya PP Coin. Nah, PP Coin mungkin kalian udah nyangkut ya di PP Coin. Nah, kalian juga bisa membeli juga yaitu dengan cara buy cicil yang gue bilang tadi. Kalau misalnya harga jika misalnya kalian memiliki uang 1 juta, tetapi kalau misalnya kalian memiliki 5 juta, atau 7 juta, atau 10 juta, kalian bisa juga membeli buy cicil, yaitu dengan 25% atau 15% atau 20%.
Karena kalau saat keadaan kayak gini, market ini lagi belum stabil banget guys untuk kalian melakukan sebuah pembelian di altcoin atau di meme coin. Gue berharap market pulih guys, karena apapun itu kita tahu ya bahwa mungkin banyak juga teman-teman yang nyangkut di atas ya, dan bingung juga apakah ingin membeli lagi atau malah menjual. Nah, maka dari itu gue berharap bahwa Bitcoin yang tadi gue bilang tadi di area 86,5K, lalu setelah itu bertahan ya sampai kalau bisa di 70K, itu berarti artinya kalian udah layak lah untuk entry di altcoin ya guys ya, daripada kalian menunggu dia sampai ke 70K, karena menurut gua agak susah juga kalau misalnya ke 70K kecuali ada news yang memang benar-benar bisa merusak teknikal ini. Gue udah sampai jumpa di next video, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Misalnya kalian juga ingin bertanya kepada gue, kalian bisa join di Telegram gue kasih semuanya di deskripsi video. Dan kalian juga bisa komentar juga. Dan jika misalnya kalian ingin tanya-tanya tentang altcoin atau apapun itu, kalian bisa DM gue di Telegram. Bye-bye.